Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uma Fadila Dinda Puspita dengan NIM 2255005, jurusan Informatika semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendukung keputusan dengan metode WASPAS. Materi kali ini kita akan membahas metode WASPAS dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelum ke perhitungannya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu metode WASPAS. Metode WASPAS atau Weighted Aggregate Sum Product Assessment. Pengertian dari metode WASPAS merupakan metode mengambil keputusan yang menggabungkan jumlah tertimbang dan produk tertimbang WSM dan WPM yang dikembangkan oleh Zavgatskas pada tahun 2012. Yang berarti metode WASPAS ini merupakan kombinasi dari pendekatan multi-kriteria decision making (MCDM) yaitu Weighted Sum Model (WSM) dan Weighted Product Model (WPM). Oke, langsung saja kita masuk ke kasus. Yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan guru terbaik dengan menggunakan metode WASPAS. Sebelum ke perhitungannya, hal yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama ada tabel alternatif guru berprestasi. Terdapat kode alternatif dan nama guru. Kode alternatifnya seperti A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Dan nama-nama guru yang berprestasi. Kemudian ada tabel 2, yaitu skala penilaian kriteria. Terdapat kriteria, indikator, dan nilai. Pada kriteria golongan, indikatornya ada 3, yaitu 4, 3, dan 2. Nilainya pun yang indikator terbesar itu lebih besar nilainya, yaitu mendapat 5, dan indikator yang terkecil itu mendapat 3. Pada kriteria pendidikan terakhir, magister dan doktor memiliki nilai tertinggi yaitu 5. Sarjana 4, diploma 3, SMA atau sederajatnya 2. Masa lama bekerja atau tahun. Lebih dari 21 tahun mendapat nilai tertinggi yaitu 5. 16-20 tahun 4, 13-15 3, dan 6-11 ya. 11 ini 2 dan kurang lebih 5 tahun itu hanya mendapatkan 1. Pada kriteria kompetisi terdapat indikator pertama sangat baik mendapat nilai yang tertinggi yaitu 5. Indikator baik mendapat 4, cukup mendapat 3, kurang baik mendapat 2, tidak baik mendapat 1. Yang terakhir ada kriteria kedisiplinan. Terdapat indikator sangat aktif, nilainya 5, aktif 4, cukup aktif 3, kurang aktif 2, dan tidak aktif sama sekali 1. Dan ini saya cantumkan rumusnya biar gampang memahaminya nanti saat perhitungan. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan matriks keputusan terlebih dahulu. Nah, ini seperti tabel 1 ini dapat nilai alternatif di tiap kriteria. Yang kedua, kita akan menghitung matriks ternormalisasi. Kita harus menormalisasikan matriks atau S-bar. Matriks normalisasi ini ditentukan termasuk kriteria benefit atau cost jika masuk kriteria benefit. Rumusnya ini XIJ
sama dengan XIJ per maksimum atau tertinggi jika termasuk kriteria cost. Rumusnya pakai XIJ sama dengan minimum I XIJ per XIJ. Ini rumusnya hanya dibalik saja. Jadi kita langsung aja ke normalisasinya. Yang pertama formulanya yaitu dapat formula if ini sama dengan if lalu C13 yang ini C13 merupakan benefit ini lalu XIJ pada C7 ini kemudian dibagi nilai maksimal dari XIJ sampai ini dari C7 ini sampai C12. Supaya baris dan kolom saat kita geser ke bawah dan ke samping tetap, maka kita harus menambahkan dolar pada setiap formulanya. Lalu, jika termasuk kriteria cost, kita gunakan rumus minimum, yaitu XIJ sama seperti maksimum tadi, XIJ yang C7 ini sampai C12 ini per C7 ini. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Kalau kalian tinggal tarik aja ke bawah, langsung muncul hasilnya nanti. Ke bawah lalu ke samping. Kan nggak usah ngitung manual, itu langsung keluar hasilnya. Oke, berikutnya bobotnya kita tuliskan di bawahnya. Seperti C1 terdapat bobot 0,3, C2 bobotnya 0,2, C3 bobotnya 0,2, C4 bobotnya 0,15, C5 bobotnya 0,15. Kemudian kita memasuki tahap 3, yaitu menghitung nilai H. Nilai H rumusnya HI 0,5 sigma N di mana J sama dengan 1 XIJW plus 0,5 produk produk N di mana J sama dengan 1 XIJ pangkat WJ. Nah, ini kan rumuskan kan panjang. Jadi untuk memudahkan kalian agar lebih enak, saya menghitungnya satu persatu. Jadi rumus ini dibagi dua. Yang pertama rumusnya 0,5 sigma N, di mana J sama dengan 1 XIJW, dan yang kedua rumusnya 0,5 produk N, di mana J sama dengan 1 XIJ pangkat WJ. Nah, yang pertama dulu menggunakan rumus 0,5 sigma N, J sama dengan 1 XIJW. Jadi kita akan mulai ke perhitungannya, yaitu yang pertama XIJW formulanya sama dengan XIJ, XIJ-nya ada di sini,
C19 ini dikalikan pada bobot ini C25 ini. Lalu kita enter, dan ini hasilnya. Kalian langsung tarik aja ke bawah dan tarik aja ke samping untuk melihat hasil kolom lainnya. Nah, yang oranye ini yang kuning ini adalah sigmanya. Sigma berarti penjumlahan. Jadi kita menjumlahkan semua kolom ini dengan formula sama dengan sum C31 ini D31 ini E4 D31 ini F31 ini dan G31 ini. Lalu kita enter. Dan ini hasilnya. Kemudian yang oranye ini yaitu dari rumus 0,5 ini dikalikan hasil dari penjumlahan sigma tadi. Jadi 0,5 dikalikan H31 ini. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa tarik ke bawah aja, langsung muncul hasilnya nanti. Tidak perlu menuliskan rumus lagi. Oke, yang rumus keduanya ada 0,5 produk N, di mana J sama dengan 1, XIJ pangkat WJ. Kita mencari pemangkatan dulu dari rumus XIJ dengan pangkat WJ dengan formula sama dengan C19. C19 ini XIJ tadi dipangkatkan dengan simbol petik di atas ini, dipangkatkan C25. Pangkatkan bobot ini ya. Langsung kita enter aja. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa tarik ke bawah dan tarik ke samping untuk melihat hasil lainnya. Oh, jangan lupa diberikan dolar agar tidak kemana-mana. Nah, untuk simbol produk ini berarti kita kalikan semua hasil dari XIJ pangkat WJ tadi. Formulanya sama dengan C41 ini. C41 ini dikalikan D41 dikalikan E41 dikalikan F41 dan G41 sama dengan enter. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa tarik ke bawah untuk melihat hasil lainnya. Kemudian yang oranye ini kita kalikan yang terakhir, yaitu kalikan 0,5-nya. Jadi 0,5 ini dikalikan produk tadi, formulanya yaitu 0,5 dikali 41 ini. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa tarik ke bawah untuk melihat hasil lainnya. Jadi cara ini hanya untuk memudahkan saja. Saya bagi rumusnya menjadi 2 supaya formulanya tidak terlalu panjang, karena ini panjang. Takutnya nanti ada yang bingung. Tapi yang terpenting kalian paham cara menghitung dari nilai I. Yang pertama kan simbol sigma ini. Kalau sigma ini berarti penjumlahan. Dan yang kedua, kalau simbol produk ini berarti perkalian. Oke, yang terakhir kita akan menentukan nilai I dari
yang kita peroleh dari rumus tersebut. Rumus ini maksudnya. Dari rumus tadi yang sudah kita hitung. Rumusnya sigma ditambahkan produk ini. Yang atas oren, yang bawah oren ini ditambahkan, guys. Berarti di sini sama dengan I31 ini 31 ini 31 ini ditambahkan 0,457 lalu kita jelas. Nah, ini sudah muncul hasil dari nilai hit-nya. Kalian bisa tarik ke bawah untuk melihat hasil lainnya. Kemudian kita melakukan perankingan. Perankingan ini kita menggunakan rumus sama dengan rank, tulis nilai I-nya dari sini sampai sini. Lalu jangan lupa tambahkan dolar agar tidak bisa digeser. Kemudian tambahkan formula 0 untuk mengurutkan dari 1 sampai 6. Enter. Nah, ini rankingnya sudah keluar. A5 termasuk ranking tertinggi yang mendapat nilai I 0,96. Yang kedua ada A1 dengan nilai I 0,91. Yang ketiga ada A4 dengan nilai I 0,80. Yang keempat ada A3 dengan nilai I 0,80. Yang kelima A6 dengan nilai 0,65 dan yang terakhir A2 dengan nilai 0,63. Oke, jadi hasil keputusan akhir perankingan maka dapat disimpulkan bahwa A5 merupakan alternatif tertinggi dengan nilai I sebesar 0,96 dan A2 merupakan alternatif terendah dengan I sebesar 0,63. Oke, segitu saja materi kali ini. See you, bye-bye. Jangan lupa subscribe.